Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan sedikit materi hari ini, materi terakhir di semester 1 ini, mata kuliah landasan matematika, yaitu tentang himpunan terurut parsial atau disebut juga dengan poset. Nah, nanti juga ada yang dinamakan dengan himpunan terurut total atau disebut juga dengan toset. Nah, jadi apa itu poset? Poset atau juga ada yang dinamakan dengan urutan parsial. Nah, jadi urutan parsial atau partial order pada sebuah himpunan A adalah suatu relasi yang bersifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Nah, jika relasi R pada A mendefinisikan suatu urutan parsial pada A, maka A, B itu elemen dari R atau relasi. Dinyatakan dengan A mendahului B atau A kurang dari sama dengan B. Nah, jadi di sini yang akan kita pakai nanti itu adalah relasi, bukan himpunan. Nah, misalkan relasi bukan suatu fungsi. Jadi kalau fungsi itu kan sudah pasti relasi, tapi kalau relasi belum tentu fungsi. Nah, contohnya misalkan ada 0, 1, 6. Himpunan yang pertama. Kemudian himpunan kedua itu adalah min 1, 3, sama 4. Nah, misalkan relasi dari himpunan A ke himpunan B ini adalah lebih kecil dari. Nah, berarti kan 0 lebih kecil dari 3. Kemudian 0 lebih kecil dari 4. 1 lebih kecil dari 3, 1 lebih kecil dari 4. Nah, ini kan dinamakan dengan relasi dari A ke B. Relasinya kurang dari sama dengan. Nah, jika A, B itu bernilai benar, kemudian A berelasi dengan B, maka kan ditulis A relasi B. Jika A, B salah, A tidak berelasi dengan B. Atau kalau tidak berelasi itu ditulis A tidak berelasi dengan B. Nah, jadi suatu relasi R pada himpunan S disebut relasi urutan parsial atau partial order pada himpunan S jika R bersifat refleksif. Nah, maksudnya refleksif itu untuk setiap A elemen dari S, maka A berelasi dengan A. Jadi A berelasi dengan dirinya sendiri. Dan kemudian sifat yang kedua yaitu antisimetris, yaitu untuk setiap A, B elemen dari S, maka A berelasi dengan B dan B berelasi dengan A. Maka A sama dengan B. Nah, jadi kalau ada A berelasi dengan B dan B berelasi dengan A, maka nilai A itu sama dengan nilai B. Sifat yang ketiga yaitu transitif. Jadi jika ada A, B, C elemen S, maka A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Nah, jika memenuhi ketiga sifat itu, maka relasi itu disebut relasi urutan parsial atau poset, disingkat dengan poset. Nah, jadi contoh lagi misalkan jika A suatu himpunan tak kosong, maka relasi subset pada keluarga himpunan 2 pangkat A merupakan urutan parsial pada 2 pangkat A. Jika K sebarang himpunan bagian dari L, maka relasi kurang dari sama dengan merupakan urutan parsial pada K. Nah, di sini contoh yang ketiga, misalkan V itu adalah A, B, C, D, dan E. Dan diagram yang berarti X kurang dari sama dengan Y, atau X sama dengan Y, atau jika seorang
dapat pergi dari X ke Y mengikuti arah panah pada diagram berikut ini. Jadi di sini ada diagram A ke C, kemudian B ke A, D ke C, E ke D, E ke A. Nah, ini masuk dalam urutan parsial. Nah, jadi poset itu adalah suatu himpunan A bersama-sama dengan relasi urutan parsial R tertentu pada A disebut terurut parsial atau partial order set atau poset yang dinyatakan sebagai A, R atau A, kurang dari sama dengan atau mendahului atau mengikuti, mengatasi. Nah, jadi notasi A kurang dari, berarti kan A kurang dari sama dengan B, dan A tidak sama dengan B. Atau dibacanya A murni mendahului atau murni membawahi B. Kalau B lebih besar sama dengan A, berarti kan A-nya kurang dari sama dengan B. Atau B mengikuti atau mengatasi A. Jika B lebih besar dari A, berarti kan A-nya lebih kecil dari B. Atau B murni mengikuti atau murni mengatasi A. Nah, contohnya, jika ada A, himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dengan R menyatakan relasi R X kelipatan dari Y. Nah, jadi kita buat dulu diagram pen-nya. Jadi misalnya sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang domainnya, format domainnya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, relasi dari A ke A ini kan menyatakan kurang dari X kelipatan dari Y. Nah, berarti kan 1 kelipatannya dari 1. Kemudian 2 kelipatan 1, 2 juga kelipatannya 2. 3 kelipatan 1, 3 kelipatan 3. Kalau 4 ini kelipatannya 1, 4 juga berkelipatan dengan 2, 4 juga berkelipatan dengan 4. Kemudian 5 berkelipatan dengan 1, 5 berkelipatan dengan 2, enggak. Dengan 3 juga enggak, maka 5 berkelipatan dengan 5. Kemudian 6, 6 berkelipatan dengan 1. Kemudian 6 juga berkelipatan dengan 2. 6 berkelipatan dengan 3. 6 berkelipatan dengan 6. 2 kali 3, 6. 3 kali 2, 6. 6 kali 1, 1. Nah, apakah relasi yang X, ini misalkan X, ini Y, X kelipatan dari Y itu adalah poset? Nah, itu harus memenuhi 3 sifat ini, refleksif, antisimetris, dan transitif. Nah, berarti refleksif tadi itu untuk setiap himpunan A, elemen S, maka A berelasi dengan A. Nah, kita lihat di sini. Himpunan A atau X ya ke Y, itu berelasi dengan dirinya sendiri apa enggak? Nah, sini 1 dengan 1, ya berelasi. 1 dengan 1, kemudian 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6. Nah, berarti kan bersifat refleksif, betul. Kemudian kita lihat yang kedua, antisimetris. Nah, antisimetris di sini tadi, jika untuk setiap A, B itu elemen dari S, nah sini elemennya berarti bukan S ya, tapi elemen dari A berelasi dengan B, dan B berelasi dengan A, maka A sama dengan B. Nah, jadi jika ada dua anggota A dan B, jadi anggotanya itu boleh sama, boleh berbeda. Nah, kemudian jika A
berelasi dengan B dan B berelasi dengan A, maka A sama dengan B. Nah, contohnya, misalkan 1 berelasi dengan 1. Misalkan A-nya 1 berelasi dengan 1. Betul ya? Kemudian 2 dengan 1. 2 berelasi dengan 1. Kemudian 2 juga berelasi dengan 2. Nah, misalkan kalau A-nya itu 2, B-nya 1, jadi A berelasi dengan 1. Kemudian 2 berelasi dengan 2. Maka 2 kan sama dengan 2. Nah, ini juga bersifat antisimetris. Nah, jadi itu maksudnya antisimetris. Jadi kalau ada dua bilangan AB itu elemen dari A, maka jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan A, maka A sama dengan B. Nah, contohnya sini 2 berelasi dengan 1. Jadi A-nya itu 2, B-nya 1. Kemudian 1 berelasi dengan 1. Nah, maka A sama dengan B. Berarti 1 sama dengan 1. Nah, betul ya. Nah, jadi sifat yang kedua juga terpenuhi. Kemudian sifat yang ketiga yaitu transitif. Jadi misalkan ada 3 bilangan yang sama, boleh berbeda. Misalkan A, B, C elemen dari A. Maka jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A juga berelasi dengan C. Nah, misalkan contohnya gini. Dilihat 2 berelasi dengan 1. Jadi misalkan 2 berelasi dengan 1. Kemudian A-nya itu 2. B-nya 1. Kemudian 1 berelasi dengan C. Berarti misalkan 1 berelasi dengan 1. 2 kan berelasi dengan 1. 1 berelasi dengan 1. Maka A berelasi dengan C. Nah, ini C-nya ya. Maka 2 juga berelasi dengan C. Nah, di sini betul kan? 2 berelasi dengan 1. Jadi A-nya itu 2 berelasi dengan 1, kemudian 1 berelasi dengan 1, maka 2 juga berelasi dengan 1. Misalkan contoh lagi. Misalkan A-nya itu 4. 4 berelasi dengan 2. 4 berelasi dengan 2. Kemudian ini kan A, ini B. Berarti 2 misalkan berelasi dengan 1. Apakah 4 berelasi dengan 1? Ini A, ini B, ini B, ini C. Apakah 4 berelasi dengan 1? Kita lihat di sini. Oh ya, benar. 4 berelasi dengan 1. Contoh lagi, misalkan 6 berelasi dengan 3. Jadi A-nya itu 6 berelasi dengan 3. Kemudian 3 berelasi dengan 1. Nah, apakah benar 6 juga berelasi dengan 1? Kita lihat di sini. Oh, 6 berelasi dengan 1. Nah, berarti sifat transitif juga terpenuhi. Nah, karena memenuhi 3 sifat ini, refleksif, antisimetris, kemudian transitif. Nah, maka relasi R yang menyatakan X itu kelipatan dari Y adalah suatu himpunan poset atau disebut juga dengan himpunan terurut parsial. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan toset atau totally
order set atau toset. Jadi urutan total pada himpunan A, kalau tadi kan parsial ya, sebagian, adalah urutan parsial di A dengan tambahan sifat trikotomi, yaitu A kecil dari B, A sama dengan B, atau A lebih besar dari B. Jadi untuk setiap anggota A, B itu elemen dari A, maka himpunan A bersama-sama dengan urutan total tertentu di A itu disebut himpunan terurut total atau toset. Nah, contohnya misalkan R itu adalah himpunan bilangan real dengan urutan asal, maka setiap dua elemen R selalu comparable. Maka urutan parsial pada R itu merupakan urutan total. Nah, contoh lagi misalkan M 1, 2, 3, 4, 5. Didefinisikan relasi R sebagai kelipatan dari, maka R merupakan urutan parsial tapi bukan urutan total. Nah, sebab 3 itu bukan kelipatan dari 2 dan 5 bukan kelipatan dari 3. Nah, yang nomor 2 ini disebut dengan yang poset, yang contoh tadi, kelipatan dari. Nah, sekarang lihat contohnya ini. Nah, jadi diketahui contoh dari toset ya. Nah, misalkan A itu adalah 1, 2, 3, 4 dengan relasi R menyatakan X kurang dari sama dengan. Nah, jadi hampir sama dengan yang toset tadi, harus memenuhi 3 sifat tadi, refleksif, antisimetris, sama transitif. Nah, tapi perbedaannya di sini semua anggotanya itu dapat diperbandingkan. Nah, jadi semua anggotanya di sini dapat diperbandingkan. Misalkan di sini A itu 1, 2, 3, 4. Dapat diagram Venn-nya. Kemudian 1, 2, 3, 4. Buat diagram Venn-nya juga. Nah, relasinya kan X kurang dari sama dengan Y. Kurang dari sama dengan Y. Berarti bisa kurang dari, bisa sama dengan. Nah, yang sama dengan berarti 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4. Kemudian ada lagi enggak? Oh, ada. Kurang dari, berarti 1 kurang dari 2. 1 kurang dari 3. 1 kurang dari 4. Ada lagi enggak? Ada. 2 kurang dari 3. 2 kurang dari 4. Ada lagi enggak? Oh, ada. 3 kurang dari 4. Karena di sini relasinya X kurang dari Y, kurang dari sama dengan Y. Nah, apakah ini memenuhi 3 sifat tadi? Kita lihat. Yang pertama tadi bersifat reflektif. Nah, untuk setiap, jadi himpunan di A itu berelasi dengan himpunan A itu sendiri, dengan dirinya sendiri. Benar ya, di sini 1 berelasi dengan 1. Kemudian 2 berelasi dengan 2. 3 berelasi dengan 3. 4 berelasi dengan 4. Sifat pertama terpenuhi. Kemudian sifat kedua adalah antisimetris. Nah, jadi kalau ada dua bilangan, A, B itu elemen dari A, maka A, B itu elemen dari R, kemudian B, A itu elemen dari R, maka A sama dengan B. Nah, sini ada enggak? 1 berelasi dengan 1. 1 berelasi dengan 1, maka 1 juga berelasi dengan 1. Nah, sekarang kalau misalkan 1 berelasi dengan 2, kemudian 1 berelasi dengan 2, 2 berelasi dengan 2, maka 2 sama dengan 2. Betul ya, jadi masing-masing ini berelasi
1 berelasi dengan 1, maka 1 sama dengan 1. 2 berelasi dengan 2, maka 2 sama dengan 2. Jadi misalkan AB itu boleh sama, boleh berbeda. Nah, jadi 1 berelasi dengan 1. Kemudian kalau 1 berelasi dengan, jadi sebaliknya juga jadinya 1 sama dengan 1. Jadi nggak ada yang A, B berelasi, kemudian B berelasi, B, A juga berelasi, maka A-nya itu tidak sama dengan B. Jadi pasti selalu sama. Jadi jika A berelasi dengan B, kemudian B berelasi dengan A, maka A-nya sama dengan B. Jadi kalau 2 berelasi dengan 2, sebaliknya juga 2 berelasi dengan 2, maka 2 sama dengan 2. Tidak ada yang kayak ini, 2 berelasi dengan 3. Kemudian 2 berelasi dengan 2. Nah, maka kan 3 tidak sama dengan 2. Maka terpenuhi juga sifat antisimetris. Nah, kemudian yang C, transitif. Nah, transitif tadi jika ada 3 ya, A, B, C. Kalau A berelasi dengan B, kemudian B berelasi dengan C, maka A juga berelasi dengan C. Nah, misalkan contohnya di sini, 1 berelasi dengan 1. Kemudian 1 berelasi dengan 2. Nah, maka ini A, ini B, ini B, ini C. Maka 1 berelasi dengan 2. 1 berelasi dengan 2. Betul. Kemudian contoh lagi, misalkan 2 berelasi dengan 3. 2 berelasi dengan 3. Maka 3 berelasi dengan 4. Nah, apakah benar 2 itu juga berelasi dengan 4? 2 berelasi dengan 4. Nah, benar. Jadi terpenuhi sifat transitif. Nah, jadi apa bedanya? Bedanya dengan poset, kalau di poset tadi kan hanya sebagian saja yang saling berhubungan. Nah, kalau di toset ini semuanya itu anggotanya dapat kita bandingkan. Jadi kalau toset itu sudah pasti poset, tapi kalau poset itu belum tentu suatu toset. Nah, jadi relasi R dari himpunan A 1, 2, 3, 4 yang menyatakan X kurang dari sama dengan Y itu disebut dengan toset. Nah, itu perbedaan antara toset dan poset. Nah, jadi itu sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Jadi untuk hari ini pertemuan terakhir landasan matematika untuk minggu depan adalah UAS. Nah, materi UAS-nya dari pertemuan setelah UTS, jadi dari pengantar himpunan sampai pertemuan terakhir hari ini. Jadi terakhir itu tentang himpunan poset. Jadi yang kalian dan teman-teman kalian itu presentasikan, silahkan dipelajari, contoh-contoh soalnya dipelajari, latihan-latihan soalnya dipelajari. Jadi nanti untuk UAS-nya itu tidak jauh-jauh dari soal yang ada di modul dasar-dasar matematika. Terima kasih. Silakan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan di WhatsApp grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.